Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akidu kaida, dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Jarang sekali Allah mengatakan subjektivitasnya, ketunggalannya dalam Al-Quran. Dia rata-rata mengatakan kami. Biasanya dan kami pun membuat rencana. Tapi tidak kali ini, dan aku pun membuat rencana atau tipu daya yang jahat. Jadi ketika di masa manapun, baik teknologi sudah begitu canggih, karena di dalam Al-Quran dikatakan zamannya Saleh, zaman Yahud, zaman Fir'aun, di mana teknologi pada masa itu begitu mengagumkan akal manusia dan menghilangkan sifat la ilaha illallah, menimbulkan tipu daya yang jahat, tipu daya di mana berkembang biak sifat-sifat untuk memadamkan cahaya ilahi. Pada saat itu Allah akan turun istilah kasarnya, walaupun Allah itu di mana-mana. Istilah kasarnya, kalau Allah diibaratkan sebuah fisik, akan turun ke bumi. Dia akan membuat rencana juga tipu daya yang sehebat apapun. Maka dikatakan bahwa kita manusia itu, jika otak manusia dikumpulkan dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, tidak mampu menjangkau Allah. Tidak mampu. Sementara manusia dengan keterbatasannya membuat tipu daya yang Allah katakan di dalam hadis bahwa tipu daya mereka itu seperti sarang laba-laba. Ya mungkin hanya menangkap serangga-serangga yang tidak penting, hanya menangkap binatang-binatang kecil. Sementara sifat keilahian itu, sekali lagi, seluruh akal manusia dikumpulkan dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, tidak mampu menjangkau Allah, itu tidak akan mampu. Jadi tipu daya macam apa itu yang akan Allah perbuat? Rencana macam apa? Sementara akal manusia terbatas. Dengan logikanya, dengan intelektualnya, dengan intelijensinya, mungkin merasa sudah dalam puncak keemasan zaman, mampu pergi ke bulan, mampu pergi ke Mars, mampu membuat matahari buatan, mampu membuat teknologi nuklir yang sangat canggih. Makanya serem kalau manusia hidup pada saat dimana cahaya ilahi itu mulai redup. Itu ibaratnya ya, walaupun kita tidak tahu kiamat itu kapan, walaupun tidak kiamat, tapi terasa kiamat. Karena sekali lagi, ketidakadilan akan menjadi raja, keadilan akan menyembah, kejaliman akan menjadi sultan, akan menjadi raja. Sementara jalan yang lurus, jalan yang jujur, jalan yang benar akan menyembah kepada kejaliman. Masa-masa hidup di zaman Fir'aun, di zaman Namrud, di zaman Hud, di zaman Saleh, di zaman Rasulullah apalagi. Walaupun tidak kiamat, tapi hati, batin, dan akalnya itu udah rasa kiamat. Apalagi bagi mereka yang memiliki, karena ada struktur DNA namanya, di manusia sudah luar biasa canggih.
Manusia udah diidentifikasi dengan DNA-nya, dengan warnanya yang paling kecil itu, dan bahkan kita bisa mengetahui itu anak kita atau bukan dari struktur DNA-nya itu mirip atau tidak. Jika tidak, bisa diketahui bahwa itu bukan anak kita walaupun jangkauannya tidak 100%. Jadi sekali lagi, sebesar apapun pohon kejaliman, sebesar apapun pohon ketidakbenaran, ketidaklurusan, sebesar apapun Soeharto menumpuk kekayaannya dengan korupsi, sebesar apapun Fir'aun itu berbuat jalim, sebesar apapun Namrud berbuat merasa dirinya Tuhan yang paling besar, merasa mempunyai kemampuan untuk menghidupkan dan mematikan. Kasihan, kuman-kuman itu merasa pongah, kuman-kuman itu merasa sombong. Sekali lagi, manusia itu kuman kalau dibandingkan matahari. Kita nggak perlu sampai ke matahari, dilempar ke angkasa saja, di luar atmosfer mampus, nggak bisa bernapas. Kuman kita ini bagi alam semesta. Yang meninggikan derajat kita Allah, yang meninggikan kesalehan kita, kebajikan kita, kebijakan kita, kelurusan kita, kemakrifatan kita, ketundukan kita, keharuman itu Allah. Sekali lagi, aku tanpa Allah bukan siapa-siapa. Sebesar Muhammad yang pedangnya itu kalau sudah diangkat itu pasukan jin kalang kabut ketakutan. Pedangnya Ali itu sekali tebas bisa 1000 jin mati, meninggal. Dalam hadis Syiah dikatakan. Begitupun pedang Umar, pedang Abu Bakar. Di mana itu sekeliling Ka'bah sudah diserang sama iblis dengan luar biasanya berhala-berhala sembahan-sembahannya itu. Wahai koruptor, ya, wahai yang suka masih melakukan nepotisme, padahal tahu anak kita itu tidak cocok di sana. Sementara anak kita itu punya mimpi, entah itu mau jadi anak band, entah itu mau jadi bintang film, entah mau jadi apa. Kalau kita punya hati sudah, jangan dipaksakan untuk masuk ke pemerintahan, sementara dia nanti akalnya sumuk di dalam sana, mau tidak mau bermain perempuan, bermain korupsi, bermain riba, dan suka melakukan kolusi, nanti akhirnya berkumpul bersama teman-temannya melaksanakan rencana kejahatan untuk menggerus uang rakyat. Bukan hanya anakmu nanti yang diajak, kau pun diajak, karena kau tidak memitrakan. Di dalam teologi Kristen dikatakan bahwa anakmu itu bukan anakmu, anakmu itu anak Tuhan semuanya. Mereka punya mimpi, mereka punya cita-cita. Kau bertugas hanya melindungi, kau bertugas hanya mengawasi. Kalau mereka salah, beritahu. Jangan mimpimu itu dipaksakan. Nanti jadi masyarakat yang stres, masyarakat yang tidak tahu arah tujuan hidupnya itu mau kemana. Karena mimpi-mimpi itu terbelenggu. Bahkan luar biasa, Laknatullah merasa orang tua itu adalah Tuhan bagi anak-anaknya. Tuhan yang berhak menentukan A, B, C, D hidup itu adalah dia sebagai ayahnya. Apalagi yang sudah merasa menafkahi lahir batinnya. Maksudnya menafkahi pendidikannya, menafkahi makannya, menafkahi minumnya. Jangan. Jadi sekali lagi Allah mengatakan, tipu daya kafir yang sudah kita telaah, kafir yang jahat ini, itu tidak ada seujung atom, seujung koron itu tidak ada. Dengan tipu daya yang maha tipu daya, sekali lagi ketika kita melihat orang itu suka menipu dan sangat canggih tipuannya, Allah itu juga maha penipu, hati-hati.
Positif negatif itu Allah yang paling maha. Alhamdulillahirabbil alamin.